Ada sukacita, harus ada dong. Welcome back, ketemu lagi sama saya OO Heru di channel OO Heru. Oke, hari ini gue mau bahas yang lagi hot-hotnya nih gitu ya. Kenapa kok negeri Indonesia yang saya cintai ini kok isinya banyak koruptor ya. Koruptor kok gak habis-habis ini, mau sampai kapan nih bangsa ini bisa bertobat gitu. Jangan sampai Tuhan murka atas bangsa ini. Ngeri men, nanti kayak Sodom dan Gomora loh, hati-hati loh. Oke, nah teman-teman, gue mau bahas nih ya. Ini kan kemarin lagi isunya heboh-hebohnya isi pertama isinya Pertalite. Gue pernah ngalamin juga sih kayak gini gitu. Lagi di Sumatera touring, gue beli pertama, kenapa isinya kayak Pertalite gitu ya, cawerang gini gitu ya. Cuman gue, wah ini sih udah dimainin, pom bensinnya udah curiga sih sebelum ada kasus Pertamax dioplos. Itu saya udah ngalamin, gak gini kayaknya ngaco ini kata saya tuh. Pertama kok harusnya kan lebih pekat ya gini. Ini kok warnanya cawerang gitu, kok bayang gitu. Cawerang tahu kan, jadi birunya biru muda gitu. Kata saya tuh ini udah dimainin. Cuman ya udahlah. Ya mau gimana lagi ya gitu. Kita mau bahas nih. Kok orang udah punya gaji gede gitu ya, jabatan bagus gitu ya, duit banyak gitu ya, tapi kok masih terus korupsi? Kenapa? Oke, ini poin yang menarik banget yang akan kita bahas ke depan. Oke, yang pertama, kenapa mereka kok tetap aja korupsi? Yaitu yang pertama, mentalitasnya serakah dan gaya hidup yang meningkat. Oke, punya gaji besar bukan berarti nggak tergoda buat korupsi loh. Ngeri banget loh. Mau orang beragama juga, kalau lingkungan lu juga nggak baik, ya sekuat-kuatnya iman lu akan tergoda untuk ikutan korupsi, gue yakin. Jadi ngeri banget loh. Lu harus punya lingkungan yang baik loh, yang ngebangun banget. Lu beragama juga ya, tapi kalau lu punya lingkungan circle lu ini bajingan semua gitu, circle lu ini koruptor semua, lu akan kebawa korupsi, akan tergoda. Gue yakin 1000%. Jadi hati-hati circle lu. Karena ini akan menentukan lu jadi apa nanti ke depannya, oke? Ya, mereka kok tetap masih mau korupsi gitu ya. Justru makin banyak uang, makin tinggi gaya hidup, rumah mewah, mobil udah mahal, liburan ke luar negeri, semua itu butuh biaya besar. Kalau udah terbiasa hidup mewah, sulit buat turun standar hidupnya. Ya, itu yang membuat mereka akhirnya terus korupsi, karena udah kebiasaan dengan gaya hidup mewah, mudah, simple, gampang, ya menyepelekan lah gitu. Akhirnya ya mereka akan terus dengan kecintaan korupsi itu gitu. Jadinya cari cara lain buat nambah pemasukan. Itu salah satunya dengan korupsi. Kedua, jabatan tinggi sama dengan kesempatan lebih besar. Maksudnya apa nih? Jabatan tinggi sama dengan kesempatan lebih besar. Begini bos, semakin tinggi jabatan seseorang, itu semakin besar akses dan kontrol terhadap anggaran. Disinilah godaannya. Ada celah buat main anggaran atau markup proyek. Dan parahnya, sistem yang ada kadang justru mendukung praktek ini karena lemahnya pengawasan. Jadi, semakin liar nih orang yang mau korupsi gitu. Ketiga, budaya korupsi yang mengakar. Di beberapa instansi, korupsi udah jadi hal yang biasa, udah turun-temurun gitu loh. Kalau nggak korupsi, jadi hal yang aneh gitu loh, jadinya gitu loh. Orang baru masuk pun sering dipaksa ikut main, ya. Orang baru di perusahaan, di lingkungan dia, di birokratnya dia gitu ya. Mereka akan ikut main akhirnya, karena memang semuanya ikut main. Kalau nggak mau bisa dikucilkan, atau bahkan dimutasi ke tempat yang nggak strategis. Oke, instansi mana lo yang suka memutasikan? Ayo, ketahuan kan, pasti netizen juga tahu gitu. Lu nggak mau ikutan gua akan taruh lu di kota yang paling pelosok ya, dimutasi ke pulau mana gitu. Itu ngeri banget. Instansinya mana? Komen di bawah. Akhirnya banyak yang milih, udahlah dibanding gua harus mutasi, udahlah cobainlah ikutan-ikutan korupsi daripada lawan sistem yang sudah korup gitu. Yang keempat, hukuman yang masih terlalu ringan. Indonesia, sorry to say, lu harus banyak belajar sama Cina, negeri komunis, tapi saklek. Mereka maju, koruptor dibantai habis. Makanya negaranya uangnya kekumpul. Jadi kas negara, jadi aset, jadi jalan yang bagus, jadi gedung yang indah, jadi negara yang maju akhirnya.
karena uangnya nggak dikorupsi. Indonesia hukumnya masih lemah. Kenapa? Karena dari birokrat atasnya juga udah main. Saya nggak tahu, saya nggak mau sebut juga birokrat atasnya mana aja gitu ya. Sensitif banget. Tapi ini yang mau saya utarakan bahwa hukuman itu masih terlalu ringan di Indonesia. Ini PR banget. Harusnya mah memang ya hukuman mati lah. Jadi orang kapok. Oke? Ya, sekeluarga itu garis keturunannya udah nggak bisa macam-macam. Harus ada hukuman juga. Biar garis keturunannya juga kapok. Ya, kalau ada korupsi. Kita sering lihat koruptor divonis bertahun-tahun, tapi kenyataannya banyaknya hukumannya dipotong. Dapat fasilitas di penjara, bahkan masih bisa hidup enak setelah bebas. Hukumannya ringan, bikin efek jera jadi lemah. Jadi nggak heran kalau orang tetap nekat korupsi. Ya, mending dihukum 10 tahun, tapi gue dapat 1 triliun. Gak apa-apa gue juga gitu. Gue juga pikir gue kayak 10 tahun ya, dibanding gue kerja 10 tahun, nggak dapat 1 triliun, mending gue di penjara 10 tahun. Nanti tahun ke-11 gue dapat 1 triliun. Betul nggak? Pikir logika, ngeri. Ya, aduh, jadi Heru jadi berpikiran mau korupsi nih. Jadi nggak boleh berdosa. Oke, di dunia lu kaya, di surga lu nggak dapat tempat, neraka tempat lu. Kelima, rasa aman karena dekat dengan kekuasaan. Nah, ini nih banyak pelaku korupsi yang merasa kebal hukum karena punya koneksi nih sama orang-orang di atas, pejabat-pejabat atas. Siapa? Ya, netizen komen di bawah. Oke, komen. Koneksinya kuat di pemerintahan atau institusi tertentu. Selama punya backing yang kuat, akhirnya backing. Mereka percaya diri buat korupsi tanpa takut ketahuan akan dihukum berat. Wah, ini ngeri nih yang harus diberantas nih di Indonesia. Oke. Yang keenam, kurangnya transparansi dan pengawasan. Kasus seperti di PT Pertamina Patraniaga ini bisa terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi keuangan. Dan memang dari ujungnya, hulu hilirnya memang semua terlibat soalnya. Jadi memang udah susah. Ini udah jadi membudaya, udah jadi kulturnya di Pertamina, korupsi. Kalau pengawasan internal lemah, siapa yang bisa jamin uang perusahaan dipakai sesuai aturan? Akhirnya celah buat korupsi makin lebar. Oke, jadi gimana solusinya? Nah, solusi pertama yaitu perketat pengawasan dan audit. Harus ada sistem audit independen yang benar-benar bisa mengawasi pengelolaan keuangan tanpa intervensi pihak dalam. Oke. Kedua, tegakkan hukum yang lebih berat. Bukan cuma di penjara sebentar, tapi juga harus ada penyitaan aset biar nggak bisa hidup enak setelah bebas. 3, ubah mentalitas dari atas. Kalau pemimpin dan pejabatnya bersih, bawahannya pasti lebih sulit buat korupsi. 4, buka ruang untuk whistleblower. Harus ada perlindungan bagi mereka yang berani membongkar arus korupsi instansi mereka. Oke, solusinya terakhir, lu harus cinta sama Tuhan lu. Lu harus cinta sama Tuhan lu, takut akan Tuhan. Itu sih kalau kata gua ya. Kalau orang udah punya pegangan itu, punya rasa takut itu, dia punya Tuhan, bahwa mau ngakuin dosa juga mikir 2 kali. Karena lu happy di dunia, belum tentu lu bisa masuk surga, men. Kalau lu korupsi, ya. Jadi janji lu mana nih, sumpah jabatan lu nih yang mau membangun bangsa ini, itu pikir 2 kali lo. Itu di depan Al-Quran, Alkitab, dan kitab-kitab suci yang lain. Ya, serem banget. Jadi intinya, punya gaji besar bukan jaminan seseorang bakal bebas dari korupsi. Kalau mental serakah dan sistemnya masih banyak celah, korupsi bakal tetap ada. Nah, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan biar Indonesia bisa bebas dari korupsi? Tulis di kolom komentar. Oke, gue review lagi ya, biar nggak lupa ya. Apa sih yang menyebabkan orang masih terus korupsi? Pertama, mentalitas serakah dan gaya hidup yang meningkat. Kedua, jabatan tinggi sama dengan kesempatan itu akan lebih besar. Ketiga, budaya korupsi yang mengakar sampai bawah. Keempat, hukuman yang masih terlalu ringan. Nah, 5, rasa aman karena dekat dengan kekuasaan, punya backing. Keenam, kurangnya transparansi dan pengawasan. Nah, itu adalah 6 faktor yang membuat orang tetap cinta akan korupsi di Indonesia. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bye.